Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview match untuk pertandingan dari Persebaya Surabaya yang akan bertemu dengan PSIS Semarang. Ini bermainnya di kandang PSIS Semarang ya, jadi di Stadion Jatidiri. Kick off-nya jam setengah 9 malam ya, besok bermain pada hari Rabu tanggal 29. Jadi ini merupakan pertandingan yang cukup penting untuk kedua tim ya, karena untuk Persebaya Surabaya kemarin memang sudah menang, walaupun PSIS Semarang di 5 pertandingan terakhir kan selalu lost streak ya. Artinya kalau kita lihat dari perform kedua tim, ini sebenarnya Persebaya Surabaya yang lebih baik daripada PSIS. Karena dari jumlah mencetak gol, ini Persebaya Surabaya lebih baik ya. Karena PSIS Semarang hanya menciptakan 3 gol saja di 5 pertandingan terakhir. Tapi untuk sektor lini belakang, kedua tim ini sama-sama nggak pernah memperoleh hasil clean sheet atau tanpa kemasukan ya di 5 pertandingan terakhir ya, atau bahkan untuk Persebaya Surabaya di 9 pertandingan secara berturut-turut ini nggak pernah clean sheet. Dan PSIS Semarang kalau saya lihat di 5 pertandingan terakhir 6 ya, ini juga sama nggak pernah memperoleh hasil clean sheet. Jadi untuk sektor lini belakang menurut saya ini menjadi PR untuk kedua tim di pertandingan besok. Tapi kalau berbicara dari skema permainan, sebenarnya untuk PSIS Semarang, saya sudah bahas di video kemarin ya. Sebenarnya untuk PSIS Semarang memang skema permainannya belum terbentuk sama sekali. Sedangkan ini berhadapan dengan Persebaya Surabaya, walaupun memang Persebaya Surabaya inkonsisten hasilnya. Tapi kalau berbicara skema permainan di setiap pertandingan, sebenarnya Persebaya Surabaya ini sudah memiliki skema yang terbentuk cukup bagus. Hanya saja memang pemain Persebaya Surabaya ini seringkali melakukan kesalahan sendiri. Dan kemarin lawan Persikabo, di luar dari hasil kemenangan untuk Persebaya, 2 gol yang tercipta dari Rian Kurnia dan juga Pedro, ini benar-benar melihatkan sektor lini belakang Persebaya itu yang sangat kurang bagus, terutama Leo Lelis. Saya selalu menyoroti penampilan Leo Lelis. Saya bilang Leo Lelis ini menurut saya ya, kalau untuk bermain di level Persebaya, menurut saya ini masih kurang. Ya, Leo Lelis kemarin gol dari Pedro itu memperlihatkan bagaimana mudahnya Pedro untuk melakukan skill individu dan bisa melakukan shoot, menipu gerakan kepada Leo Lelis. Lalu gol dari Rian Kurnia itu juga menunjukkan bahwa komunikasi di sektor lini belakang Persebaya Surabaya ini tentunya terus menjadi PR dan sorotan saya. Karena gol dari Rian Kurnia itu posisinya Hernando cukup kaget ya. Rian Kurnia bisa datang dari belakang ke depan melakukan overlap. Jadi inilah ya yang terus saya menjadi soroti untuk Persebaya Surabaya. Apalagi kabarnya Rizky Ridho kan akan hengkang ya. Walaupun Rizky Dwian kalau menurut saya memang sudah cukup bagus, walaupun jam terbangnya belum terlalu tinggi ya. Tapi kalau menurut saya ya mungkin Rizky bisa dijadikan sebagai pemain inti mungkin di musim depan ya is okay. Tapi untuk Leo Lelis ini juga saya belum tahu kabarnya akan diperpanjang atau tidak oleh manajemen Persebaya. Karena kan Zevalente dan Yamamoto ini sudah resmi ya diperpanjang oleh Persebaya. Artinya masih ada 2 slot yang tersisa ya, yaitu dari Victor atau Leo Lelis. Sedangkan sudah ada gosip Bruno juga akan masuk. Artinya kan satu pemain asingnya Persebaya Surabaya saat ini harus hengkang ya, antara Paulo Victor atau Leo Lelis. Nah kalau menurut saya ya ini ya lebih baik Leo Lelis yang dikorbankan. Karena memang Leo Lelis ini kalau menurut saya nggak terlalu bagus bermain di levelnya Persebaya. Ya karena kan Persebaya Surabaya ini kan di musim lalu sudah sempat bersaing di papan atas ya. Walaupun di musim ini kembali lagi ke segmen papan tengah. Tapi kalau melihat levelnya Persebaya yang mungkin musim depan targetnya harus bisa ke segmen papan atas, lebih baik mengkorbankan Leo Lelis ya menurut saya ini. Daripada mempertahankan Leo Lelis, slot pemain asingnya penuh, tapi lini belakang Persebaya Surabaya ini nggak pernah ada peningkatan. Karena di 9 pertandingan secara berturut-turut, ini Persebaya Surabaya selalu kemasukan, nggak pernah clean sheet. Makanya besok lawan PSIS Semarang kita akan lihat apakah PSIS Semarang berhasil menciptakan gol ke gawang Hernando, yang artinya di 10 pertandingan secara berturut-turut Persebaya Surabaya nggak pernah memperoleh hasil clean sheet. Ya, ini jadi jelas PR untuk Persebaya Surabaya adalah di kualitas pemain lini belakang. Lalu yang kedua yang menjadi sorotan saya adalah komunikasi yang lagi-lagi menjadi PR. Karena gol Rian Kurnia kemarin dari Persikabo itu memperlihatkan bagaimana komunikasi yang
terjadi di lini belakang Persebaya kurang bagus. Dan untuk PSIS Semarang memang nggak terlalu banyak yang saya bisa review ya, karena saya sudah melihat permainan PSIS Semarang ini benar-benar tidak ada perkembangan, ya, tidak ada peningkatan di setiap pertandingan. Makanya besok menghadapi Persebaya Surabaya, ya saya bilang sih ya sudah tinggal melanjutkan aja apa yang sudah dilakukan oleh Agius ya untuk skema permainan PSIS. Karena kalau berbicara dari skema, ya PSIS Semarang ini belum terbentuk, skemanya dibawa dari Agius. Lalu masalah kualitas pemain juga menjadi sorotan saya. Karena kalau melihat kualitas pemain PSIS Semarang, ya yang saya bilang ya PSIS Semarang ini lebih bagusnya di sektor depannya aja udah. Taisei atau mungkin ada Nur Yulianto ya. Lalu ada Septian David mungkin, ada Fortes mungkin, lalu di sayap kanan ada Vitinho, Wawan. Sedangkan sektor belakang dan tengah ini benar-benar tidak terlalu bagus. Paling di sektor belakang Dewangga, itu pun juga Dewangga performnya juga ikut menurun ya, sampai nggak dipanggil ke timnas. Ini karena saya lihat ya PSIS Semarang performnya menurun karena tidak adanya skema. Jadi inilah ya yang menurut saya untuk PSIS Semarang memang nggak terlalu banyak yang saya bisa preview, karena ya ini sudah menjadi apa ya, kalau menurut saya sudah mutlak karena PSIS Semarang ini belum ada skema yang terbentuk. Lalu kualitas pemainnya juga seadanya kalau menurut saya. Jadi harusnya untuk Persebaya Surabaya dari berbicara skema harusnya lebih bisa mengatur tempo permainan ya, lebih bisa mengatur bola possession. Hanya saja jangan sering terjadi kesalahan-kesalahan sendiri dari masalah passing. Karena PSIS Semarang saat ini ya kalau boleh saya bilang saat kemarin lawan Persija ya, itu kan bermain cukup menekan ya, itu hanya mengandalkan kesalahan-kesalahan dari para pemain Persija. Jadi langsung memberikan counter attack nih dari para pemainnya PSIS Semarang. Jadi ini yang saya bisa lihat dari pertandingan dari PSIS Semarang dan Persebaya. Di atas kertas harusnya secara skema permainan Persebaya Surabaya lebih bisa mengatur tempo permainan atau menguasai bola possession. Tapi bukan berarti saya mengatakan Persebaya Surabaya pasti menang. Ya enggak juga, PSIS Semarang pun bisa menang kalau bisa berhasil melakukan strategi menunggu ya. Karena beberapa kali kan pemain PSIS Semarang lebih menunggu, ketika Persebaya Surabaya nanti melakukan kesalahan sendiri langsung bisa melakukan counter attack. Karena Taisei, Vitinho ini memiliki kecepatan yang cukup bagus. Tinggal kita lihat besok untuk PSIS Semarang akan seperti apa skema permainannya. Ya, jadi ini preview yang saya bisa berikan dari PSIS Semarang dan Persebaya Surabaya. Nanti kita akan ketemu di video review untuk kedua tim. Kita akan sama-sama lihat di pertandingan besok akan seperti apa ya untuk PSIS Semarang dan Persebaya Surabaya. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.